Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Putri Genovianti dengan NIM 12480300097. Saya dari Sosiologi 4D. Di sini saya akan membuat video mengenai analisa sebuah fenomena sosial yang nantinya akan dijelaskan kembali atau dikaitkan menggunakan perspektif teori postmodern. Tujuan saya membuat video ini tidak lain untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester di mata kuliah teori postmodern. Ya, langsung saja menuju fenomenanya. Fenomena yang akan saya bahas ini seringkali ya membuat atau menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih bisa seorang yang seharusnya menjadi pendidik justru menyalahgunakan posisinya. Nah, apa itu fenomenanya? Jadi fenomena yang akan saya angkat ini merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya. Di sini saya nggak akan berfokus pada satu kasus aja atau berita tertentu, karena mengingat kasus serupa telah banyak terjadi. Oleh karena itu saya akan membahas atau yang saya akan sampaikan secara general aja atau umum. Nah, sebelum masuk ke study case-nya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual pastinya seseorang secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan atau konsen dalam keadaan bebas. Nah, karena ini terjadi melalui relasi kuasa, relasi gender, atau sebab lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual. Nah, menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 jenis bentuk atau jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai konteks, mulai dari pelecehan verbal, eksploitasi, hingga pemaksaan dalam relasi yang timpang. Namun dalam video ini saya tidak akan membahas semuanya secara rinci, melainkan hanya akan menyoroti beberapa bentuk yang relevan dengan kasus yang dianalisis. Ya, kekerasan seksual ini bisa terjadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui manipulasi seperti penyalahgunaan otoritas, gaslighting, hingga tekanan psikologis. Nah, dalam banyak kasus yang sudah terjadi yang beredar banyak di media sosial, pelaku ini memanfaatkan posisinya untuk mengontrol korban. Nah, benar-benar ini tuh udah banyak banget study case-nya. Jadi ya, kenapa saya mengambil ini? Karena menurut saya relevan dengan salah satu teori postmodern, yaitu yang dikemukakan oleh Michel Foucault, yang mana kekuasaan ini sering bekerja secara halus melalui relasi sosial, bukan hanya melalui paksaan langsung. Nah, sebelum lanjut, di sini saya akan disclaimer terlebih dahulu. Ya, di sini video saya akan fokus membahas sisi negatif dari hubungan antara kekuasaan pengetahuan, khususnya ketika kekuasaan itu disalahgunakan. Nah, jadi apa sih yang bisa kita kaji dari fenomena ini melalui teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault? Ya, teori ini adalah teori kekuasaan pengetahuan, di mana menurut Foucault pengetahuan ini tuh tidak netral, yang mana pengetahuan dengan kekuasaan itu saling berhubungan atau berkaitan. Ya, artinya pengetahuan ini mendukung dan didukung oleh kekuasaan, serta kekuasaan ini memanfaatkan pengetahuan untuk mempertahankan otoritasnya. Nah, menurut Foucault sendiri, kekuasaan ini tidak hanya atau tidak selalu dimiliki oleh negara atau lembaga besar, tetapi bisa
dalam relasi sosial sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan, kekuasaan ini seringkali berjalan bersamaan dengan pengetahuan. Karena itu, pengetahuan itu sifatnya tidak netral, ya karena mereka beriringan. Artinya, orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tinggi, seperti halnya guru, otomatis juga memiliki posisi kekuasaan terhadap muridnya. Oke, dalam teks ini, guru ini tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk cara pikir, sikap, bahkan perilaku murid mereka yang dianggap sebagai sumber kebenaran pastinya. Hal ini tuh menciptakan relasi yang tidak seimbang, di mana murid ini cenderung patuh, percaya, dan sulit mempertanyakan otoritas tersebut. Nah, jadi relasi yang timpang inilah yang dalam beberapa case disalahgunakan, di mana pelaku ini memanfaatkan posisi otoritasnya untuk mengontrol, memanipulasi, bahkan membungkam korban. Misalnya ya seperti yang sudah beredar ya, banyak kasus pencabulan atau kekerasan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya ini melalui dalih, embel-embel pendidikan, agama, atau macam tertentu, sehingga korban ini merasa tidak berdaya atau takut untuk melawan. Nah, Foucault juga menjelaskan bahwa kekuasaan ini tuh bekerja secara halus seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tidak hanya melalui paksaan fisik, tetapi melalui normalisasi kontrol sosial. Dalam study case ini, budaya menghormati guru secara berlebihan tanpa kritis bisa jadi salah satu faktor yang memperkuat posisi kuasa tersebut. Kali ya membuat korban kekerasan seksual ini tidak langsung dipercaya atau bahkan bisa disalahkan, yang mana menunjukkan bagaimana pengetahuan ini tuh dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh kontrol atau kekuasaan. Misalnya anggap bahwa guru adalah sosok yang paling benar. Oke, kalau dilihat dari teori Foucault ini, yang perlu kita kritisi itu bukan cuma pelaku kekerasan seksual, tapi juga relasi kuasa yang ada. Karena guru ini punya posisi yang sangat kuat, mereka ini dianggap paling tahu, paling benar, dan otomatis punya kendali besar atas muridnya. Nah, di situ permasalahannya. Ketika relasi nggak seimbang, murid ini ada di posisi yang lemah. Makanya banyak korbannya akhirnya bungkam, diam, karena ketika dia melapor, dia tuh merasa tidak percaya, takut dianggap bohong misalnya, atau bahkan disalahkan, kayak jadi bumerang gitu buat dirinya. Karena ya siapa yang bakal percaya kalau misalnya gurunya, oknum tersebut melecehkan, sedangkan guru itu memiliki titel sebagai pendidik. Nah, apalagi oknum itu mempunyai status sosial yang tinggi, bukan? Ya, pada akhirnya korban ini merasa tidak layak, mereka tidak merasa punya kuasa atas diri mereka sendiri. Ini poin pentingnya. Jadi ketika ada ajaran atau perintah, bahkan tindakan apapun yang sudah menyimpang dari nilai norma atau ajaran, sebenarnya murid itu punya hak besar atas mempertanyakan atau menolak, bahkan melawan untuk tidak patuh, karena seharusnya patuhan itu tidak bersifat mutlak, apalagi jika nantinya justru merugikan atau membahayakan diri sendiri kan. Jadi dalam konteks ini, untuk membangun bahwa relasi antara guru dan murid ini bukanlah relasi yang meniadakan, yang membuat murid itu tidak memiliki suara, melainkan relasi yang tetap memberi ruang untuk berpikir kritis dan murid bersuara. Nah, ya karena banyak sekali ya yang akhirnya para korban itu bungkam karena ketakutan, karena rasa ketidakpercayaan diri untuk mengungkap kebenaran. Jadi sudah saatnya ya kita
kita bukan hanya melindungi korban, tetapi juga berdiri bersama mereka yang berani bersuara lebihnya, karena keberanian untuk melawan adalah langkah awal untuk menuntas rantai kekuasaan yang menyimpang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita makhluk sosial yang memiliki empati, simpati. Sudah saatnya kita ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga berdiri bersama mereka yang berani bersuara, karena keberanian untuk melawan adalah langkah awal untuk menuntas rantai kekuasaan yang menyimpang. Untuk penutup, hidup korban yang melawan. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.